Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita semua, para bapak dan ibu, orang tua dari anak-anak yang akan mengikuti komuni pertama tahun 2020 ini. Khususnya kepada anak-anak yang saya cintai, anak-anak komuni pertama yang sudah sempat menyiapkan diri dalam rangka menerima tubuh dan darah Kristus yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juni kemarin. Tetapi karena pandemik atau wabah virus corona, akhirnya kita harus menunda. Dan baru beberapa minggu ini kita kembali melaksanakan lagi pertemuan dengan cara yang lain, yaitu melalui daring atau virtual online. Saya kira itu tidak mengurangi arti atau makna dari pertemuan dalam rangka menyiapkan diri kita, khususnya anak-anak kita, para penerima komuni pertama. Kepada para orang tua, saya sangat mengharapkan untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak kita, supaya mereka bisa dengan lebih serius lagi menyiapkan diri dalam rangka menerima tubuh dan darah Kristus untuk yang pertama kali dalam hidup mereka. Dan kepada anak-anakku, anak-anak calon penerima komuni pertama, belajar yang rajin, ikuti pembelajaran yang diberikan oleh para romo dan juga para bapak dan ibu, saudara dan saudari, pengajar kita dengan serius. Salam untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, ikuti protokol kesehatan, supaya semua kita selamat. Dan juga khusus untuk anak-anak saya yang akan menerima komuni pertama, ingat pesan Romo selalu menyampaikan kepada kita ketika kita ketemu, jadi anak yang baik. Terima kasih. Salam. Dadah. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu serta adik-adik kami sekalian. Pada pagi ini tanggal 4 Oktober kita akan kembali memulai pembelajaran kita dalam rangka persiapan untuk komuni pertama yang akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020. Pembelajaran ini sebetulnya sudah selesai dan adik-adik sekalian seharusnya sudah menerima komuni pertama. Akan tetapi karena situasi pandemi, maka pembelajaran untuk sementara dihentikan. Setelah melewati proses yang cukup panjang, kita akan kembali memulai pembelajaran ini dengan metode daring. Bapak Ibu serta adik-adik di rumah akan mengikuti pembelajaran yang disampaikan secara daring. Hari ini, tanggal 4 Oktober, kita akan memulai itu yang diawali dengan Romo Paroki Romo Cesar. Beliau akan menyampaikan tentang bagaimana sakramen Ekaristi. Mulai pada saat kita memasuki gedung gereja, apa yang terjadi selama perayaan Ekaristi, simbol-simbol apa saja yang terjadi dalam perayaan Ekaristi, itu yang akan disampaikan oleh Romo Cesar. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, mohon mengikuti dengan cermat supaya apa yang disampaikan oleh Romo Cesar dapat kita laksanakan dan dapat kita hidupi dalam keseharian kita setiap hari. Selamat mengikuti pembelajaran ini, dan kepada Romo Cesar waktu dan tempat kami silahkan. Baik, anak-anakku bersama orang tua dan juga tim katekese, seksi katekese bersama tim kreatif paroki katedral, mari kita buka pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami, atas berkat berlimpah yang Engkau berikan kepada kami, khususnya rahmat perjumpaan kami hari ini
sekalipun hanya melalui virtual atau media. Semoga ini menguatkan kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Berkatilah kami, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami bicarakan bersama hari ini untuk mempersiapkan anak-anak-Mu, putra-putri kesayangan-Mu, dalam menerima Engkau, menerima Yesus Kristus Putra-Mu, dalam menerima tubuh dan darah-Nya, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak sekalian, selamat hari Minggu. Selamat pagi, semoga Tuhan memberkati kita dan memberkati semua keluarga kita. Nah, sudah sekian lama kita tidak berjumpa, tidak bertemu. Bagaimana keadaannya? Sehat-sehat enggak? Sehat. Nah, itu perlu dijawab katanya. Nah, hari ini kita kembali bertemu dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menerima Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Nya. Jadi bahannya nanti akan dikirimkan kepada kita atau juga sudah dikirimkan. Nanti kita bisa pelajari lagi di rumah. Tetapi pastor nanti hanya akan secara singkat saja menyampaikan hal-hal yang perlu, yang penting adik-adik siapkan. Nah, kita mulai hari ini itu dari pastor minta kepada teman-teman, setelah kita berdoa, pastor minta teman-teman untuk melemparkan atau membagikan, gitu. Jangan melempar melempar gelas, sendok atau apa yang ada di depan ya. Melemparkan senyum sama orang tua, ayo. Nah, cukup 3 kali aja melemparkan senyumnya. Jangan banyak-banyak ya. Sudah? Nah. Baik, anak-anak saya, adik-adik sekalian bersama orang tua yang mendampingi, kita lanjut. Jadi hari ini sudah semua kan? Ya. Hari ini kita sama-sama akan melihat apa itu perayaan Ekaristi. Lalu apa itu yang kita terima? Siapa yang kita terima? Yang kita terima, adik-adik, itu Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Lalu kita terima saatnya kapan? Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus. Saatnya itu kapan? Itu ketika kita merayakan Ekaristi Kudus. Nah, ketika kita merayakan Ekaristi Kudus, saat itu kita menerima tubuh dan darah Kristus. Nah, karena itu adik-adik perlu mengerti, perlu tahu juga tata urutan dalam perayaan Ekaristi. Nah, kita akan melihat secara garis besar saja. Ketika kita merayakan Ekaristi, ketika kita merayakan misa, itu kira-kira dimulainya dari mana? Kemudian caranya seperti apa? Dan selanjutnya apa yang kita lakukan setelah kita menerima
tubuh dan darah Tuhan dalam perayaan Ekaristi Kudus. Nah, nanti kita perhatikan teman-teman. Kita sudah mulai dari awal ya. Kita langsung saja. Itu dari ketika kita masuk gereja. Ketika masuk gereja, apa yang kita lakukan pertama? Kita anggap saja bukan masa Covid ya. Ya, yang pertama kita lakukan adalah mengambil air suci, lalu membuat tanda salib. Kemudian setelah itu, yang kita lakukan adalah mencari tempat duduk dengan hening, sopan, kemudian kita bersujud. Artinya berlutut dengan satu kaki, bisa kaki kanan atau kaki kiri. Nah, apa artinya berlutut, apa artinya bersujud? Nah, itu sudah diterangkan di sana. Nanti adik-adik baca ya, didampingi oleh orang tua. Setelah itu kita akan mengambil tempat duduk. Lalu dengan sopan juga kita duduk sambil menunggu perayaan Ekaristi akan dimulai. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat saat menunggu menanti perayaan Ekaristi akan dimulai? Kita berdoa. Doa pribadi. Nah, ketika perayaan Ekaristi dimulai, biasanya dimulai dengan perarakan. Nah, di sana umat diminta untuk berdiri. Nah, cara berdiri juga itu harus sopan, tidak suka-suka, harus diatur dengan baik. Nah, teman-teman, adik-adik di rumah bersama orang tua yang mendampingi, ketika perarakan, lalu ketika pastor, misdina, dan petugas liturgi masuk gereja, dimulai dengan nyanyian pembuka. Setelah itu diteruskan dengan ibadat atau dengan tobat yang sering disebut seperti itu. Sebenarnya tobat singkat dalam perayaan Ekaristi, mempersiapkan kita supaya layak pantas mendengarkan sabda Tuhan dan juga menerima tubuh dan darah Tuhan sendiri. Nah, adik-adik sekalian, pada bagian pertama perayaan Ekaristi itu disebut dengan ritus pembuka. Itu nanti sampai dengan ketika pastor mengatakan marilah berdoa dan umat menjawab amin. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu liturgi sabda. Nah, liturgi sabda itu umat semuanya duduk. Lalu sikap duduk itu artinya apa? Saat liturgi sabda itu juga sudah diterangkan. Nanti teman-teman ingat ya, baca apa yang sudah dikirimkan oleh Bapak Paulus. Nanti dibaca, didampingi oleh orang tua. Apa artinya duduk saat mendengarkan sabda Tuhan? Ketika sabda Tuhan dibacakan, sikap kita seperti apa? Lalu apa yang kita lakukan? Yaitu mendengarkan sabda. Kita menerima sabda Tuhan.
kita mendengarkan. Nah, setelah itu bacaan pertama, kedua, di sela bacaan pertama dan kedua itu ada yang namanya Mazmur tanggapan. Nah, kemudian diteruskan dengan bait pengantar Injil. Itu juga nanti sudah ada keterangannya di situ. Adik-adik harus baca. Nanti didampingi oleh orang tua ya, belajar. Nah, setelah itu nanti pastor akan maju mengangkat Injil. Lalu pastor akan membacakan Injil setelah Haleluya dinyanyikan. Dan saat itu semua umat berdiri. Nah, arti dari sikap berdiri itu juga sudah diterangkan di sana. Nanti ingat sekali lagi baca yang pastor buat, lalu nanti yang dikirimkan oleh Bapak Paulus. Kemudian adik-adik, teman-teman sekalian, dan juga orang tua yang mendampingi anak-anak, setelah selesai bacaan Injil, seluruh umat duduk, dan di sanalah pastor menerangkan sabda Tuhan yang dibacakan. Itulah yang sering disebut dengan khotbah atau homili. Nah, setelah khotbah atau homili diteruskan dengan pengakuan iman. Itu sering disebut dengan aku percaya, doa aku percaya. Bagaimana? Adik-adik bisa kan mengucapkan doa aku percaya, menghafalnya, karena itu nanti akan diuji. Itu doa-doa pokok gereja. Itu doa aku percaya, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, dan tanda salib. Jadi adik-adik harus membaca lalu menghafal doa-doa pokok itu. Lalu setelah pengakuan iman atau yang disebut dengan aku percaya, credo, nanti kita akan melanjutkan dalam perayaan Ekaristi Kudus itu dengan yang namanya bagian ketiga. Kita memasuk dengan doa umat dulu. Setelah doa umat baru kita masuk ke bagian ketiga. Itu liturgi Ekaristi. Nah, liturgi Ekaristi itu dimulai dengan persembahan. Nanti ketika lagu atau nyanyian persembahan itu dilantunkan, persembahan akan dihantar. Begitu juga selain persembahan dari umat, juga persembahan yang sudah ada di altar Tuhan, roti dan anggur. Nah, saat itu pastor mendoakan persembahan sembari nyanyian atau lagu persembahan dinyanyikan. Nah, adik-adik dan teman-teman, ketika persembahan dihantar, itu umumnya umat duduk. Nah, sikap duduk yang bagaimana, artinya itu juga seperti apa, itu juga tadi sudah diterangkan. Nanti kita akan pelajari lagi. Ingat pesan pastor selalu dilihat, dibaca, supaya adik-adik, teman-teman sekalian ingat dan tidak lupa. Nah, liturgi Ekaristi dimulai dengan persembahan, mengantar persembahan, dengan nyanyi persembahan, doa persembahan, lalu diteruskan dengan yang namanya prefasi, lalu diteruskan dengan doa syukur agung. Nah, adik-adik, yang dipersembahkan itu adalah roti dan anggur. Roti dan anggur. Sungguh-sungguh roti, yang disebut roti tak beragi, dan roti itu dibuat dari gandum. Tidak dari tepung beras, enggak.
atau dari tepung terigu, bukan. Tapi dari gandum, dan gandum murni, tidak dicampur dengan gula atau juga yang lain-lain. Nah, roti dari gandum itulah yang sering orang bilang roti tak beragi, yang dipecah-pecahkan pada perayaan, pada masa Yesus dulu. Lalu anggurnya juga itu anggur murni, tidak dicampur dengan yang lain. Roti dan anggur itu sungguh-sungguh roti dan anggur yang murni. Makanya adik-adik nanti waktu adik-adik pertama menerima hosti, menerima tubuh Kristus, darah Kristus, khususnya tubuh Kristus, mungkin adik-adik merasakan ini kok hambar, tidak ada rasanya, begitu. Roti itu sungguh, ingat ya, itu materi namanya. Materinya itu roti dan anggur. Jadi sakramen Ekaristi itu ada materi. Materinya itu apa? Roti dan anggur. Kemudian selain materi, artinya roti dan anggur ini akan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, kapan tubuh dan darah Kristus itu berubah dari roti sebelumnya, kemudian dari anggur sebelumnya? Kapan tepatnya? Nah, kalau adik-adik ikut perayaan Ekaristi, itu adik-adik mendengarkan ketika pastor sambil memegang roti, mengangkat, lalu mengucapkan, inilah tubuhku. Ketika ucapan kata-kata itu dan seterusnya itu, disitulah terjadi perubahan dari roti yang sebelumnya roti dari gandum itu menjadi tubuh Kristus. Lalu ketika pastor lagi mengangkat piala yang berisi anggur dan mengucapkan inilah darahku dan seterusnya, di saat itulah anggur itu berubah menjadi darah Kristus. Nah, itu di saat mana adik-adik? Ketika pastor mengucapkan kata-kata Yesus, mengulangi kata-kata Yesus yang dulu pernah Yesus ucapkan, kini diucapkan lagi. Itu dalam doa syukur agung. Nah, istilahnya itu terlalu berat, nanti pastor sebutkan, tapi ingat, nggak apa-apa ya, biar pernah adik-adik dengar. Namanya transubstansiasi. Artinya apa? Trans itu kan beralih. Adik-adik pasti pernah dengar ya, trans ya. Transubstansi itu apa? Itu sesuatu yang menjadi inti. Sesuatu yang menjadi inti dari materi, dari substansi itu. Lalu teman-teman, setelah doa syukur agung, dan dalam doa syukur agung itu terjadi perubahan, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Kemudian kita teruskan dengan yang namanya ya bagian komuni. Di sana ada doa Bapa Kami. Bagaimana adik-adik hafalkan doa Bapa Kami? Itu kan doa pokok gereja. Salah satu doa pokok. Ingat tadi pastor sudah sebutkan ya doa pokok gereja. Yang pertama, aku percaya Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan dan tanda salib. Nah, ini semua harus dihafal. Itu menjadi doa pokok gereja, dan doa-doa inilah yang akan kita gunakan selalu dalam
ibadat kita dalam gereja Katolik, entah itu di gereja, di rumah, dalam perayaan Ekaristi atau doa rosario dan doa-doa lain, kita selalu menggunakan doa-doa pokok ini. Jadi ingat, dihafal selalu. Jadi kita sudah sampai di mana tadi? Itu di doa Bapa kami. Nah, setelah doa Bapa kami diteruskan dengan doa damai, kemudian anak domba Allah. Nah, itulah liturgi Ekaristi sampai dengan kita menerima komuni. Lalu diteruskan dengan doa penutup. Jadi bagian liturgi Ekaristi itu teman-teman, adik-adikku, itu dimulai dari persembahan sampai dengan doa penutup. Nah, bagian yang berikut setelah bagian liturgi Ekaristi, kita masuk ke bagian akhir. Nah, di sana ada tambahan-tambahan seperti pengumuman dan lain-lain. Tapi intinya waktu bagian penutup itu kita memohon berkat Tuhan. Jadi berkat. Nah, di gereja-gereja itu sering ada ditempelkan itu. Orang sering datang terlambat tapi pulang cepat. Baik adik-adik, secara singkat mau dikatakan bahwa perayaan Ekaristi Kudus dibagi dalam 4 bagian. Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Nah, itu saja yang bisa pastor sampaikan kepada adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu, selalu sehat, salam buat orang tua. Ingat pesan pastor ketika kita ketemu, jadi anak baik. Dadah. Nah, kita kembali ke Bang Paul ya. Ya. Nah, baik. Nah, tidak apa-apa. Sekarang Romo yang bertanya ya. Ingat, siapa yang menjawab? Ada yang siap menjawab pertanyaan Romo? Bagi yang siap nanti kalau tahu jawaban dari pertanyaan Romo, langsung sebut namanya ya. Langsung sebut namanya. Silakan langsung disebut namanya. Silakan Romo, ada apa kira-kira pertanyaannya untuk adik-adik kita ini, Romo? Pertanyaannya gampang, Gue. Apa materi sakramen Ekaristi? Matthew nih mau jawab, Matthew. Oh, Christian, ayo. Roti dan anggur, Pak. Romo itu udah dijawab oleh adik kita Christian, Romo. Apakah jawabannya benar atau salah, Romo? Roti dan anggur 100 untuk Christian. Teman-teman tepuk tangan dulu untuk Christian ya.
Christian, nanti hadiahnya minta ke Pak Rudi ya, ketua seksi dan ketua tim katekese. Nanti katanya hadiahnya ini rosario yang diberkati oleh duta besar kita kemarin yang datang ke sini ya. Itu Monsignor Piero Piopo. Piero Piopo. Nanti ingat Christian minta ke seksi katekese ya. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Oh, silakan. Christian Dionysius, Pak. Oke, Christian Dionysius. Oke, baik. Romo silakan lanjut, Romo. Apakah masih ada pertanyaannya? Pertanyaan kedua. Adik-adikku, anak-anakku. Nah, tadi itu materinya. Sekarang formanya. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang ya. Singkat saja. Forma itulah yang membuat materi, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, apa formanya? Coba bilang dulu. Ayo, sebelum menjawab, tolong sebut nama dulu. Nama, baru nanti setelah itu. Apakah pertanyaannya, sekali lagi saya ulangi. Apakah forma dari sakramen Ekaristi? Siapa yang bisa menjawab, silakan sebutkan namanya langsung. Ayo Jeffrey, ayo. Iya, sebut namanya dulu. Nama apa? Gabriel. Oke, baik, silakan. Oh, Gabriel ya. Pertama, Ekaristi. Membuka. Bagian kedua, sabda. Gabriel, itu sebenarnya pertanyaan Romo yang ketiga. Jadi Gabriel luar biasa. Gabriel udah tahu apa yang mau Romo tanyakan, itu pertanyaan ketiga. Jadi nilai untuk Gabriel, itu pertanyaan Romo yang ketiga. Sebutkan bagian-bagian dalam perayaan Ekaristi. Dibagi dalam berapa bagian? 4 bagian. Itulah yang disebutkan oleh Gabriel. Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan juga ritus penutup. Nah, Gabriel tetap mendapat hadiah tentunya. Nah, juga nanti minta ke Pak Rudi ya. Tepuk tangan ya. Karena dia udah tahu apa yang mau kutanya. Baik, Gabriel, mantap ya. Ya, ulangi lagi. Pertanyaan yang kedua, ada yang bisa menjawab? Adakah yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua? Pertanyaannya sekali lagi kami ulangi. Apakah forma dari sakramen Ekaristi formanya? Silakan sebutkan namanya dulu, baru kemudian nanti jawabannya. Silakan. Siapa yang bisa? Formanya. Formanya itu rumusannya kira-kira apa? Selain dari forma adalah rumusan supaya sakramen Ekaristi. Iya, betul. Oke. Romo, gimana orang yang sama lagi tetap kita izinkan Romo? Oh, orang yang sama, boleh. Boleh. Romo kasih izin. Silakan menjawab juga, Christian. Formanya adalah transubstansiasi. Transubstansiasi. Bagaimana Romo? Jawabannya belum lengkap dan harus diterangkan. Iya, masih
Sebenarnya gampang sekali kalau didengarnya tadi yang Romo terangkan ya. Siapa kira-kira dari adik-adik kami yang ingin mencoba menjawabnya? Masih adakah yang ingin mau mencoba? Silakan. Kak, nah sekarang Romo bantu. Oke, baik, silakan Romo. Kata-kata siapa yang Romo sebutkan waktu terjadi transubstansiasi? Baik, kata-kata siapa yang biasa disebutkan oleh para pastor atau Romo Cesar sendiri ketika memimpin Ekaristi? Jadi kan ada transubstansiasi tadi kan. Nah, kata-kata itu adalah formanya sebelum terjadi transubstansiasi. Itu rumusan dari siapa? Itu terdapat di mana rumusannya? Di dalam kitab suci. Nah, itu dikatakan oleh siapa? Itu pertanyaannya. Sebut nama dulu, baru kemudian boleh nanti menjawab. Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Sebut nama dulu. Gabriel, Pak. Gabriel lagi. Ya, silakan Gabriel, jawabannya apa? Kata-kata Yesus. Kata-kata Yesus, Romo. Kata-kata Yesus. 100 untuk Gabriel. 100 untuk Gabriel. Hebat Gabriel ya. Nanti waktu ketemu nanti ingat ya, hadiahnya minta kepada siapa tadi? Hadiahnya minta kepada Pak Rudi ya. Jadi untuk Christian dan Gabriel nanti jangan meminta. Jadi ada Christian dan Gabriel minta hadiahnya dari Pak Rudi ya. Nah, hadiahnya apa tadi? Rosario yang diberkati oleh siapa? Oleh Duta Besar Vatikan di Indonesia waktu pemberkatan Gua Maria. Nah, luar biasa tuh, nggak semua dapat itu Gabriel. Yang biasanya mereka bawa ke sini itu diberkati oleh Pastor Cesar, tapi ini oleh Duta Besar dari Vatikan. Rosario ya, untuk Gabriel sama Christian. Nanti teman-teman minggu depan hadiah yang lebih hebat lagi. Udah menunggu. Oke. Masih ada pertanyaan dari Romo? Pertanyaan ketiga, pertanyaan penutup ya. Pertanyaan keempat mau kayaknya. Oh, keempat ini ya. Saya kira tadi nggak dianggap itu yang ini. Udah nerka pertanyaan ketiga aku. Baik. Pertanyaan yang terakhir, ini teman-teman sekalian yang mendengarkan bersiap-siap sebelum nanti menjawab, tolong sebutkan namanya dulu ya. Baik Romo, silakan pertanyaan yang ketiga apa Romo? Pertanyaan ketiga. Bulan ini adalah bulan Oktober. Biasanya itu dikenal juga dengan bulan 10. Bulan Oktober, bulan 10. Ini dalam gereja Katolik disebut bulan apa coba? Yang lain dulu ya, Siapa? Moses. Moses ya.
Baik, jawaban yang benar semuanya memang untuk Bunda Maria. Berdoa bersama Bunda Maria. Tapi bulan Maria itu bulan Mei, Moses. Lalu bulan Oktober itu bulan Rosario. Jadi tetap dapat hadiah semuanya. Iya, luar biasa. Oke. Pokoknya Moses dapat hadiah, Patricia dapat hadiah karena pelindung kita adalah Bunda Maria. Nah, mantap. Gitu. Moses. Mantap Moses ya. Patricia mana tadi? Patricia mana orangnya, boleh tolong dihidupkan videonya supaya bisa. Kami mohon kesediaan dari Pak Tony Lowly di off-kan tolong presentasinya. Patricia, selamat ya. Ya, Patricia mana orangnya? Bolehkah kami tahu? Mantap Patris. Mantap Moses. Baik. Masih ada pertanyaan ini, Romo? Saya terakhir, Romo. Tidak ada lagi. Oke, Nanti sampai ketemu di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan kuis disampaikan oleh tim dan juga oleh Romo. Oke, baik Bapak Ibu dan kami sekalian, dengan ini peringatan kita yang sebentar lagi dan sebentar ini kami mohon kesediaan salah seorang anak ini atau bahkan mungkin juga Bapak Ibu yang berkenan untuk menutup pertemuan ini. Siapakah yang berkenan untuk menutupnya dengan doa penutup dibawakan oleh pastor? Sebelum kami akhiri, kami mohon kesediaan dari Bapak Ibu atau anak kami memberikan doa penutup untuk pertemuan kita ini. Silahkan. Ayo Ibu Ratna. Lalu itu Ibu Rana yang dari disebutkan oleh pastor, apakah Ibu Rana bersedia untuk memimpin doa penutup kita? Bagaimana Ibu? Baik. Ayo. Baik teman-teman semuanya, mari kita mempersiapkan diri kita akan menutup pertemuan ini dengan doa penutup yang dibawakan oleh Ibu Ratna. Kami persilakan Ibu. Baiklah, Ditutup oleh pastor sendiri. baiklah, semua mari kita menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih. Terima kasih Tuhan kau berkati kepada kami hari ini hingga kami dapat melaksanakan pertemuan komuni pertama pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, semoga apa yang telah diajarkan oleh pastor pada saat ini untuk anak-anak kami, semoga itu kelak bisa menjadi pedoman dalam hidupnya agar mereka dipakai menjadi alat Tuhan dalam menebarkan kasih dengan masyarakat. Inilah doa dan permohonan kami dengan Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, Tuhan memberkati kita semua ya. Amin. Salam sehat dan semangat selalu. Dadah. Bapak Ibu dengan